Halo Sobat PR 1.0 channel. Jumpa lagi kita kali ini di tempatnya Mbah Butar, bakso butar ya. Di Guntung Payung. Nah ini Mbah, pertama kali jualan di mana sempian? Di muka situ. Pertama kali berjualan ya sekilo. Di muka Brimob, muka masjid itu. Oh, muka masjid. Sekilo. Sekilo maksudnya? Jualan 1 kilo daging. Oh, pertama kali jualan? Dijual 1 porsi 100 rupiah. 1 porsi? Itu tahun berapa tuh Mbak? Tahun 70 berapa gitu loh. Oh, jalannya masih sepi loh? Belum ada jalan sini Mas. Tapi ya karena mencari makan. Jadi beli daging sekilo aja saya ini ke Martapura. Ada tahu bahwa Banjarbaru itu ada pasar. Belum tahu sama sekali ya men? Jadi beli bahan ke pasar Martapura. Martapura sama goncengan sepeda ontel karo bapak. Oh sama bapak? Jadi jualan situ sekilo, nanti kalau habis sekilo besok jualan lagi, dibelikan lagi gitu. Jadi ada orang beli Rp20 ya dijuali, Rp20 ya dijuali, kayak gitu. Supaya sampai lama-lama bisa nyewa kios orang. Lama-lama nyewa kios orang, jadi bisa nyewa kios orang, bisa lebih dari sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Sampai sepikul pernah juga Mas, lagi di sini, pindah sini. Sudah di sini Mbah lah? Lagi di di jembatan Barito mulai dibangun. Tahun 97 kalau tidak salah tuh lah. Itu ramenya luar biasa. Jadi habis sepikul sehari sampai bisa bikinkan rumah anak-anak. Alhamdulillah. Jadi anakku itu saya bikinkan rumah 1, mobil 1. Jadi saya ini sudah tua kayak ini, lalu kayak ini. Tapi saya yang tidak menyesal Mas. Saya syukuri, alhamdulillah saya masih bisa duduk, masih bisa ngomong. Cuma berapa hari ini kada pati makan saya ini. Nah terus nih Mbah, apa namanya aslinya Jawanya mana nih Bian? Saya Jawanya Jawa Tengah. Jadi pertama kali datang ke Kalimantan Banjarmasin, apakah langsung ke Banjarbaru atau? Enggak, ikut orang jualan es, bapaknya itu. Ikut orang jualan es, baru bisa ada ponakan dari Samarinda dibelajari bikin bakso itu. Lalu bikin bakso. Jualan sendiri sampai sekarang ini. Jadi alhamdulillah saya ini masih diparingi panjang umur, masih sampai sekarang 85 Mas usiaku. Terus Mbah, apa namanya? Pertama kali datang ke Banjarmasin ini apakah waktu zaman tren Pak Soeharto itu atau memang ada kerjaan ke sini? Enggak, ikut orang. Orang-orang kan mencari tenaga, suruh jualan es. Oh. Itu loh, bapaknya jualan es. Tapi orang sini yang jualan es atau orang Jawa? Jawa semua. Orang Jawa semuaan. Satu kampung lah. Jadi ikut ke Banjarbaru jualan es. Ya ini masih kecil anak ulun ini. Masih TK belum. Sudah ke sini kan? Iya di bawah. Tahun 69 saya sudah di Banjar. Di Pandu. 69 itu sudah Pasar Pandu. Oh di Pasar Pandu Banjarmasin? Dulu situ. Oh tinggal di sana sempat? Lama di sana Mas. Langganan itu kalau sampai sekarang ya masih seni ke sini.
Tapi di Pandu tadi Pak jualan bakso juga Mbak tuh? Iya, jualan bakso. Ya mikul bapaknya. Dulu orang tua kan. Kalau kita masih sekarang loh mah, kasihan dulu tuh. Mikul yang begitu. Kan biasanya dulu pakai pikul tuh nggak pakai gerobak. Bayangkan aja air sedandang besar. Panas loh itu. Panas dipikul. Kita kan masih kecil belum tahu lagi. Iya. Belum TK, baru TK ini. Sekarang aja sudah besar, udah tahu kerja, kita kerja. Wah dulu kasihan juga Merasa orang tua. bapakku kayak itu, rekaos. Nah terus Mbak, tadi kan di Pandu nih. Nggih. Di tahun berapa di Pandu itu? Tahun berapa ya, masa enggak tahu loh. 50-an enggak, bukan. Ya, pas gestok Apa itu gestok tuh? 63 Nganu yang PKI itu. PKI. Oh, Pas PKI. PKI itu kan 63, 63 65. Nggih. Itu sudah di Pandu. Dari Pandu. Kilometer 3 itu? Iya, kilometer 3,5 tuh. Di situ saya coba bingung apa yang mau dijual. Jual lontong kada cocok. Jual apa namanya entaluk ruang itu kada cocok. Ini suruh ke pasar anakku ini mana itu? Pasar Antasari. Ya, Pasar Anyar. Nggih. Nah beli sayuran, beli beras itu saya jual di pasar Pandu itu. Ya sakit Mas, aku ini sakit luar biasa sakitnya. Mulai apa yang mau dikerjai kayak Nah terus dari Pandu ke Banjarbaru nih? gini, anak saya anak angkat itu Brimob, namanya Bu Yadi, Oh cewek lah. laki-laki. Karena menderita ulun kada sambat siapapun, saya tanggung sendiri. Biar anak ada saya yang ndak minta, ndak sambat aku ini kekurangan kada. Jadi apa adanya saja. Jadi kebetulan ke rumah melihat saya ini makannya nasi karak itu, Ya, nasi intip. nasi intip bahasanya. Jadi nangis dia. Lalu diangkut semuaan ke sini, Indah. ke belakang ini, ke Brimob sini. Berarti tidur di asrama nih Mbak? Indah di belakang. Di belakang tuh ada asrama. rumah Pamung Praja dulu tuh. Belakang Brimob tuh. Belakang Brimob itu lah. Belakang Brimob. Dulu tahun ya Ya di 70-an lah berapa? aku makan nasi karak itu nangis dia. Lalu paginya itu diangkut sama truk itu ke sini. Brimob itu. Mau langsung pindah dari Pandu ke sini? Iya. Mau kada mau harus mangkat, harus ikut. Nggih. Saya ini biar kekurangan kayak apa ndak sambat anak Mas. Kasihan saya tanggung sendiri supaya anak kada melu bebani pikiran. Saya itu anak yang bawa saya itu ke Pindah. ke Madiun. Jadi pertama kali bikin bakso ini keponakan dari Samarinda yang ngajari. Nggih, yang belajari. Dari harga 100 rupiah tadi Mbah lah. 100 rupiah satu porsi. Engko ada orang jual selawe dijuali, ada 50 dijuali, ada 20 dijualin. Lah saya pikir-pikir 10 porsi sudah dapat sekilo kayak gitu. Nggih. Kan sudah dapat sekilo, dapat dagingnya gitu. Kalau Bapak ini anak pertama atau Kedua Mas. anak kedua Ben? Iya anak kedua. Anak pertama ya Brimob juga tuh udah meninggal. Oh innalillah. Udah tahun Tahun 48 kah berapa kan? 80-an enggak. Berarti sebenarnya Mbah nih ya besar apa namanya usaha mati-matinya di Banjarmasin. Banjarmasin pertama kalinya. Pertama kalinya. Masih lampu tuh masih lampu kecil itu. Iya, lampu templok. Jalan tuh kan Belum ada jalan itu Mas. jalan besar kan masih lampu kecil itu belum Iya. lampu makroni itu. Saya ini ya sakit Mas. Tapi ya saya enggak menyesal juga bisa membelikan anak rumah dua-duanya. Artinya usaha Mbah Butar ini selama 40 tahun udah sia-sia bisa 40 Iya. tahun Mas. bisa bikin rumah. Ya ini ya rumahnya bertingkat, mobilnya satu. Kakaknya itu sebelum meninggal rumahnya ya bertingkat, mobilnya juga satu.
Ibu udah haji berapa kali? Umroh 4 kali, haji sekali. Semua saya umrohkan. Anak saya umrohkan, menantu saya umrohkan, anak angkat saya umrohkan. Jadi Mbah dari jualan Brimob itu pindah ke sini tuh tahun berapa tuh? Enggak ingat saya. Kalau Bapak ingat Pak? Enggak. Saya masih SMP itu sekitar. Karena ini kan dipagar Mas. 76 saya udah masuk kan polisi ya, 76 ya. Dulu berarti kan dianunya 75, 74 sudah di sini. Sudah di sinilah. Itu sudah harga berapa tuh baksonya tuh Mbak di tahun 74 tuh? 250. Sudah naik 250 lah. 250. Nah, terus yang mulai mungkin legend nih menurut saya Pak. Betul. Mulai terkenalnya bakso Mbah Butar ini di tahun 2000-an atau di bawahnya lagi? Yang ini yang mulai rame-ramenya tuh. Rame-ramenya bikin jembatan itu, jembatan itu. Tahun Barito itu lah. Itu. Berarti tahun 97 itu udah. Wah, itu 97 itu dibangun. 97 itu ya. Nah, itu luar biasa itu. Sampai siup-siup menjual itu. Itu yang istilahnya yang baru yang naik daun lah. Itu harga berapa tuh Mbah? 250. Tahun 97 masih 250 rupiah. 250. Terus 350. Naiknya enggak banyak, 50. Kalau tahun 97 itu aku sanawiyah tuh Mbah. Nggih. Sanawiyah, sekolah. Mungkin sampai SD sudah makan sini. Mungkin diajak bapak atau ibu lah. Cuman agak lupa atau segala macamnya. Nah sekarang Mbah, sekarang selain bisa mengembangkan anak, minantu, bikin rumah serta mobil apa segala macamnya, keinginan Mbah nih di masa tua ini apa lagi nih Mbah? Sebetulnya saya ini hanya keinginan saya ini masih bisa berjalan, masih melihat anak cucu. Kok itu aja, nggak ingin seperti mobil kah apakah enggak. Anak-anak saya sudah punya. Dan memberikan anak yang pertama yang meninggal itu dijual 1 M. Rumahnya? Iya. Dulu di Klaten. Di Klaten dijual 1 M. Aku ya ndak diberi, ya ndak minta saya. Biar aja wong diberikan anak. Iya. Saya ini lapang dada aja, ndak mikirkan apa-apa saya. Apa adanya. Kalau saya kan seperti orang stroke Mas. Kalau ndak dihadapkan saya kan ndak bisa ngambil. Karena saya ndak bisa berjalan kan. Tapi kalau komunikasi Mbah masih bagus ya. Komunikasi ya ngobrol ngomong masih. Jadi bisa. Seperti ini bumbu-bumbu itu masih saya sarankan. Masih ingat Mbah lah? Masih ingat. Ndak bisa berubah. Iki harus begini. Kalau mau ke pasar kan beli ini. Mau ikan apa. Nah sekarang itu Mbah harga, ini kan sudah tahun 2021 nih. Iya. Harga bakso sekarang berapa nih? Masih 20 aja. 20.000 lah? 20.000. Tapi berdolan gede tuh pentolnya, isi 5 kalau nggak salah tuh. Isi 5 besar. Kalau pentol yang di pinggiran jalan itu aja yang kayak gini aja udah 2.000. Oh itu gede lagi tuh. Biar aja ujung sedikit. Yang penting bisa bayar listrik, pajak, bayar anak-anak gitu loh Mas. Biar jualan kayak ini, biar jualan sedikit ya tetap ditarik pajak juga. 10%? Enggak. Berapa? Saya itu gini loh Mas. Saya enggak motong orang makan. Jadi dapatnya berapa nanti saya sisihkan uang itu, enggak motong orang makan. Kasihan. Iya kalau dapat uangnya ada lebih. Kalau enggak hanya pas-pasan kan kasihan kalau malu kalau ditarik tambahan. Iya. Jadi kalau dapatnya berapa saya sisihkan dulu. Ini untuk listrik, ini untuk pajak.
ini untuk anak-anak, bayar anak-anak, gitu. Jadi sebenarnya Sobat WR 1.0 channel, bakso, orang jualan bakso di luar sana banyak. Cuman mungkin ada sesuatu yang berbeda dari apa namanya, dari bikinannya Mbah Butar ini, ya mungkin itu tadi, beliau mikirin anak, cucu, segala macamnya. Itu yang bikin, mungkin yang bikin bakso Butar ini legend. Ya iya, aku ini ndak mikirkan apa-apa. Masa tuaku ini terserah anak aja nanti. Saya di sini upama meninggal di sini ya memang harus di sini. Upama kebetulan ke Solo, meninggal di Solo ya alhamdulillah. Begitu aja, nggak mikirkan apa-apa. Seandainya saya sakit, orang kanan kiri kan saya baik sama orang tua. Masa orang kanan kiri dia makan saya, kan enggak juga. Nah gitu loh Mas. Nah terus nih Mbah, Bon. Ini kan bakso Butar ini di Kalimantan Selatan khususnya nih Pak. Iya. Cuman satu di sini nih. Iya. Ada nggak kepikiran misalkan, taruhlah misalkan ada, siapa tahu setelah channel YouTube kita ini mereka mau buka cabang misalkan di Enggak Mas. di Samarinda, di mana segala macamnya, ada nggak keinginan untuk itu? Jangan enggak ada Mas. Jaka mau sudah dulu. Saya sudah secukupnya aja, sudah disyukuri. Bisa bikinkan rumah anak, bikin nulikan mobil anak, sudah alhamdulillah. Jadi ulun kada kepingin apa-apa lagi. Nggak mau buka cabang? Enggak mau buka cabang. Jaka mau buka cabang mulai dahulu. Saya enggak mau kayak itu. Angkara murka Mas, sudah dikasih masih kurang aja. Manusia kalau kada membatasi kayak itu. Harus membatasi pikirannya sendiri. Saya ini yaitu 5 bulan Mas tidur, dibangunkan, miring diringkan. Kalau ngangkat mau ke tempat tidur bertiga, berempat. Tapi anak yang kedua bapak ini masih mau nemani, itu kan luar biasa. Siapa lagi Mas? Orang anaknya satu-satunya. Jadi satu bapak ini lagi yang tertinggal tuh? Iya. Ini sudah punya anak 2. Anak 2. Meninggal yang berumur meninggal. 1 tadi meninggal. Iya. Oh, tinggal bapak nih. 5 bulan sudah di sini nih. Ini tinggal di mana nih Pak? Domisili di Solo. Oh. Pas ulun jatuh. Jadi waktu mbah-mbahnya sukses kembali lagi nih ke Solo sembian. Enggak tahu gimana? Nah, waktu itu kan saya dinas 76 kan dinas di Panglanbun, polisian. Nah 2009 kan saya pindah ke Jawa. Terus 2017 saya pensiun. Nah, pensiun ke Solo. Itunya ke Solo. Saya pindah Solo toh. Nah sampai sekarang masih tetap domisili di Solo. Oh, tapi karena mbahnya ini sakit, nemani ke sini. Pas jatuh itu langsung dibel, langsung datang. Berarti waktu tugas atau tinggal di Solo mbahnya sendirian sini lah? Ya sama-sama ini, sama yang bantu. Ulun ini yang kiri sudah dioperasi, ganti tulang. Yang kanan jatuh di kamar mandi, operasi pulang. Jadi ya Allah, Oke. Terakhir nih Mbah, terakhir tips lah apa, wejangan buat penonton 1.0 channel. Tadi kan dari pembicaraan Mbah tuh rasa syukurnya luar biasa nih. Nah buat kami yang mudah-mudahan nih, apa yang bisa disampaikan buat kami nih Mbah? Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Amin. Awet le ngomong anak putu, jangan nangkoro murko, apa adanya disyukuri. Itu aja. Orang asal nyukuri, ditambah. Rezeki ditambah. Nggih. Kalau ndak nyukuri seperti tukang bakso seperti saya, apa bisa tolak gaji? Kada ada rencana, kada ada mimpi. Seperti saya, mimpi mau tolak haji kada ada. Yang waktu dulu itu, kayaknya orang lagi masih tinggal bapaknya
berapa tahun toh, 45 tahun itu masih payu, masih ada yang melek, tapi saya tidak mau. Ujar mau dibawa tolak haji. Enggak, aku nanti kalau ada rezeki bisa aja tolak haji. Sautan saya kayak gitu. Akhirnya tercapai berangkat. Nah, tercapai. Nah, Kalau maaf nih Mbah, kalau suami Mbah masih hidup? Iya tadi yang sudah meninggal. Sudah meninggal lah, masih muda, masih 48. Oh, di umur 48 udah meninggal. Sudah meninggal. Meninggal di Kalimantan? Di Solo, sakit di sini dibawa ke Solo. Ke Klaten, ke rumah Klaten itu. Nah, lalu meninggal di sana. Nah, saya lupa satu nih Mbah, nama asli Mbah ini siapa nih? Suti Taryono. Sebetulnya Suti, karena bapaknya namanya Taryono, langsung digandengkan Suti Taryono. Terus nama Butar? Butar itu kan, Butar itu panggilan orang-orang itu. kalau Tar itu kan Taryono ya. Oh. Taryono itu kan bapak saya. Nah, Jadi, oh iya. Orang Jadi kan manggil itu dikiranya hanya orang Butar. butar-butar ya. Ah, Dikiranya Batak ya. Dikira Batak. Butar. Artinya namanya Bu Suti Taryono. Taryono. Taryono itu Nama bapak. nama bapak. Nama Supaya- ibu cuma Suti. supaya ingat sama bapaknya itu saya ini. Bapaknya itu sayang sama anak-anak itu. Nggih. Belum sempat merasakan enak, sudah Sudah. diambil. Oke, sobat Viewers, Satu Detik Kesang Channel. Mungkin sampai sini aja dulu perbincangan kita bersama Bu Tar, pemilik jualan bakso di Guntung Payung. Payung Depan 40. Asrama Brimob. Nah, depan asrama Brimob Kalimantan Selatan, Banjarbaru, 40 tahun loh. Enggak, 40. 40 tahun itu perjalanan yang luar biasa. Sakit. Tinggal 10 tahun lagi setengah abad. Oke, thank you. Mudah-mudahan saya ini masih bisa berjalan ya Mas. Minta Amin. doanya. Amin. Nggih. Mbah entah 2 tahun masih dikasih umur atau berapakah. Yang penting saya ini bisa berjalan sedikit ya. Enggak usah laju-laju, berjalan sampai sedikit Nggih. aja gitu. Amin, Mbah.